Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang cara membuat avatar dan membuat metaverse. Kenapa sih kita harus menggunakan avatar dan metaverse? Khususnya kepada guru, dengan berbagai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, guru dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut. Guru juga harus menyiapkan berbagai model dan bahan ajar agar tidak terlihat membosankan oleh para siswa. Di antaranya satu dan banyak contoh, di antaranya ada metaverse ini. Lalu bagaimana sih cara membuat metaverse itu sendiri? Sebelum kita lanjut membuat metaverse, kita harus menyiapkan Google Chrome dan beserta Gmailnya agar bisa bergabung ke Google Chrome. Selanjutnya langkah awalnya kita tuliskan Ready Player Me. Ini kita website untuk membuat avatar ya teman-teman. Lalu kita klik yang paling atas. Pastikan untuk sinyal kalian tidak nge-lag ya teman-teman. Pastikan untuk sinyalnya kencang. Lalu kita di sini bisa sign up atau bisa login. Berhubung saya sudah mempunyai akun, maka saya akan melakukan login. Ya teman-teman, ini tampilan ketika kita sudah mempunyai akun. Lalu kita bisa login. Ya, kita sudah masuk nih teman-teman ke Ready Player Me. Ya, sekali lagi saya sarankan untuk sinyal kita agar stabil dan tidak tersendat-sendat ya teman-teman, karena untuk membuat avatar di metaverse ini dibutuhkan sinyal yang sangat bagus dan sangat baik. Selanjutnya, jika teman-teman belum memiliki avatar, maka teman-teman bisa membuat avatarnya terlebih dahulu di sini. Lalu otomatis dengan email ini, maka teman-teman akan dikenali gendernya, apakah teman-teman itu wanita atau pria. Berhubung saya sudah mempunyai avatar ini, maka langkah selanjutnya kita akan membuat metaverse-nya itu sendiri. Nah, ketika membuat metaverse itu, kita diperlukan website yang bernama Spatial. Di sini saya menggunakan Spatial karena lebih mudah diakses dan tidak berbayar juga. Mungkin banyak lagi website-website metaverse yang bisa digunakan oleh teman-teman, tapi yang gratis ini saya memilih Spatial. Jika sudah, kita klik. Pastikan juga di sini akun Gmailnya benar ya teman-teman. Oke teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini, maka langkah pertama kali kita lakukan adalah dengan mendaftar menggunakan akun email. Karena berhubung di sini saya sudah mendaftar, dan jika kita sudah mendaftar, maka ada titik ini di tampilan atas yang menandakan kita telah bergabung dengan website metaverse-nya. Dan selanjutnya kita akan membuat ruangannya itu sendiri dengan memencet create. Nah, selanjutnya jika tampilannya sudah seperti ini, maka akan muncul berbagai macam space atau room. Karena di sini saya menyukai dari sekian banyak nih, saya menyukai yang ini. Kita bisa ganti warnanya juga ya teman-teman ya. Ada ini, ada berbagai macam juga, diantaranya ini ada banyak teman-teman, sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya memilih ini untuk room saya. Kita klik. Jika sudah masuk teman-teman, maka tampilannya akan seperti ini.
dia akan merender sendiri tampilannya seperti ini nih. Ini juga ada berbagai macam pilihannya teman-teman di sini. Ini room-room atau space-space yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, oke, kita telah masuk teman-teman ke space kita pada spatial ini. Oke teman-teman, di sini ada berbagai macam bingkai, dan ini bisa kita letakkan gambar-gambar atau presentasi-presentasi yang akan kita sampaikan atau kita akan berikan kepada siswa-siswa kita. Jadikan spatial ini sebagai media belajar yang menarik bagi siswa. Sebagai contoh, di sini saya akan menaruh sebuah gambar dari PPT yang setelah saya download. Di sini saya taruh slide pertama dulu ya teman-teman. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan lebih jelas ya teman-teman, karena ini berbasis 4 dimensi. Jadi bisa kita lihat. Lalu slide kedua. Di sini slide ketiga. Lalu di sini ada slide keempat. Dan yang terakhir di sini ada slide kelima. Oke teman-teman, untuk cara mengajarnya di sini saya akan perlihatkan bagaimana saya membacakan slide-slide demi slide tersebut. Nah, di sini ada judulnya, yaitu perintah untuk saling menasehati. Nah, kita pindah ke slide yang pertama. Itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi untuk definisi tentang saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan, semacam itu biasa disebut dengan nasihat, wasiat, tausiah, mauizah, dan tazkirah atau peringatan. Istilah umumnya yang kita gunakan biasanya adalah ceramah, namun kegiatan yang menyampaikan tausiah demikian disebut dengan tablik atau menyampaikan. Sehingga istilah tablik akbar itu maksudnya adalah acara ceramah yang dikemas dengan meriah dan dihadiri oleh banyak jamaah. Selanjutnya ada urgensi daripada nasihat itu sendiri. Apa yang disampaikan dalam memberi nasihat atau tausiah? Materi pertama yang harus disampaikan dalam berdakwah adalah ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan dalil Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 yang memiliki arti, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sehingga mempersekutukan Allah adalah hal benar-benar kezaliman yang besar. Lalu, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku
dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 13-14. Lalu slide yang keempat teman-teman, yaitu dalam hadis pun juga terdapat perintah secara tegas untuk berdakwah. Kemunkaran harus diubah menjadi ma'ruf. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika memungkinkan, kita harus merubahnya dengan tangan, yaitu kekuasaan kita. Merubah kemungkaran dengan sarana kekuasaan adalah wewenang penguasa. Oleh karena itu, penguasa dan pemimpin yang kita pilih idealnya adalah orang-orang yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Sehingga ketika mereka melihat kemungkaran, nuraninya akan tergerak untuk memperbaikinya, bukan memperkeruh suasana dengan membuat kemunkaran lagi. Tahapan ini dipandang paling efektif dalam merubah kemunkaran, karena yang bergerak adalah aparat dan kebijakannya. Lalu yang terakhir, tahap selanjutnya jika tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dengan lisan. Itulah dakwah bil lisan, ceramah dan menasehati dengan lisan. Tahap ini sangat banyak dilakukan oleh para dai, hanya memang tidak terlihat secara jelas efektivitasnya dalam merubah suatu kemungkaran. Penyebabnya bisa dari banyak faktor, diantaranya yang perlu menjadi bahan introspeksi para dai adalah faktor keikhlasan dan keteladanan. Tahap terakhir dalam hadis di atas adalah mengubah dengan hati, dengan mengingkari dalam hati bahwa yang mungkar tetaplah munkar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman-teman kegunaan metaverse dan avatar kita dalam tutorial kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita yang menjadi calon-calon guru atau yang telah menjadi guru, agar bisa mengikuti perkembangan zaman, agar kita bisa memberikan pelajaran kepada siswa yang lebih baik, dan kita bisa memberikan kesan dan pesan kepada mereka semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.